Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Ya, baik keluarga sehat yang di pagi hari ini tentu saja dengan semangat-semangat untuk melaksanakan aktivitas. Kembali setiap hari Kamis pukul 10, kami menghadirkan program talk show kesehatan yang menghadirkan topik-topik yang update mengenai kehidupan sehari-hari, kehidupan kesehatan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan tentu saja kami juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk edisi hari ini di hari Kamis, lembaran yang ke-26 di bulan September 2024 bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang satu topik ini yang luar biasa, karena topik ini memang sekarang lagi jadi satu hal yang sangat-sangat mengglobal ya. Karena topik ini akan menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Nah, topik yang dipilih untuk edisi 26 September ini adalah kolaborasi pelayanan keluarga berencana dalam percepatan penurunan stunting dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Sekali lagi topiknya adalah kolaborasi pelayanan keluarga berencana dalam percepatan penurunan stunting dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, bicara tentang topik ini, kita bicara tentang stunting dan keluarga berencana. Dan untuk membahas lebih lanjut dan mengungkapkan, menjelaskan lebih rinci, sudah hadir untuk menjadi narasumber kita, adalah Dr. Alfrida Bayang, Magister Kesehatan, yang dalam keseharian sebagai penata KKB ahli media dan juga ketua tim kerja akses kualitas pelayanan KB kesehatan reproduksi perwakilan BKKBN Sulawesi Utara. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Iya, baik. Oke, di pagi hari ini dokter di tengah-tengah kesibukan sudah bersedia hadir di studio kami di Radio Suara Sehat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Dok, bahwa kita akan bicara tentang intinya adalah mengenai keluarga berencana, kemudian juga ada mengarah kepada stunting, dan juga kemudian tadi disebutkan ini ada kaitan dengan Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, secara jujur saya baru tahu, Dok, ini yang mana ternyata Hari Kontrasepsi Sedunia ini dijadikan sebagai satu peringatan secara global untuk maksud-maksud yang khusus ya, Dok ya. Nah, kita akan membahas tentang topik ini selama 1 jam ke depan, dan bagi Anda keluarga sehat nanti di menit ke-30 bisa bergabung bertanya dengan narasumber kita di line telepon 0851 8668 9530. Nah, Dr. Alfrida tadi bicara tentang tentang keluarga berencana ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kira-kira latar belakangnya kenapa gagasan-gagasan ini menjadi sesuatu hal yang vital atau penting untuk diketahui masyarakat. Ya, terima kasih. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa untuk topik pada hari ini ada latar belakang sekaitan juga dengan hari ini tanggal 26 September. Tepat hari ini ya. Setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day, di mana kalau secara nasional kita melihat ada latar belakang permasalahannya juga, bahwa permasalahan kesehatan khususnya dalam pembangunan keluarga itu masih menjadi masalah yang utama. Keterkaitan dengan hasil juga beberapa evaluasi untuk kebutuhan ber-KB di Indonesia atau yang dikenal dengan unmet need untuk tahun 2023 itu memang secara nasional masih kurang dibandingkan dengan target yang diberikan, yaitu masih di 11,5% dari target yang harusnya diturunkan hingga 7,70%. Karena keterkaitan dengan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need ini, misalnya ada mungkin calon akseptor yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, kemudian di fasilitas kesehatan tersebut mengalami sedikit permasalahan, mungkin salah satu jenis metode kontrasepsi yang mereka inginkan kebetulan habis stoknya atau tidak tersedia. Atau di sisi yang lain juga ada beberapa anggota masyarakat khususnya pasangan usia subur yang mereka sebenarnya tidak menginginkan anak, tapi tidak menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
karena mungkin ada pemikiran bahwa mereka bisa mengatur secara alami bahwa tidak akan hamil. Nah, berarti itu juga kan ada keterkaitan dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang, keterkaitan dari manfaat sebenarnya dari metode kontrasepsi itu sendiri. Kemudian juga secara nasional, kalau yang mohon maaf yang tadi, kalau dari skala Sulawesi Utara sih memang untuk kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi itu sudah bisa ditekan sebenarnya di tahun 2023 hingga 13,4% dari target yang diberikan 18,84%. Nah, kalau juga keterkaitan dengan penggunaan kontrasepsi modern, dalam hal ini MCPR, secara nasional juga memang di tahun 2023 hasil evaluasi belum memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan, karena dari target harus dioptimalkan hingga 62,92%, kita itu hanya mencapai di 60,4%. Tapi kalau dari skala Provinsi Sulawesi Utara itu kita bisa meningkatkan hingga 59,8% dari target yang diberikan 58,87%. Jadi ada perbandingan yang sebenarnya kita lihat kalau secara nasional masih banyak ternyata di seluruh provinsi yang untuk kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, termasuk juga dengan penggunaan metode kontrasepsi yang modern, yaitu mulai dari pil, kondom, implan ya atau IUD, kemudian steril baik pada pria maupun wanita, yang belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat khususnya pasangan usia subur. Nah, hal ini juga kita lihat dari sisi penyebab, selain dari sisi penggunaan kontrasepsi modern yang saya sampaikan tadi, khususnya di kelompok usia yang produktif. Kan kalau misalnya dari penelitian, termasuk pasangan usia subur yaitu di kisaran usia 15 sampai 49 tahun. Tapi mereka tidak menggunakan salah satu metode KB walaupun mereka sudah memutuskan tidak ingin menggunakan salah satu, tidak ingin menginginkan anak lagi. Nah, hal ini bisa disebabkan karena memang masih rendahnya pengetahuan dari pasangan usia subur, terutama yang pasangan baru menikah yang belum mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kesehatan reproduksi. Karena mungkin juga masih banyak beredar di masyarakat terkait mitos atau mungkin hoax yang sebenarnya memberikan ketakutan bagi mereka. Padahal ketika mereka mendapatkan informasi yang tepat, misalnya lewat media sosial atau lewat media seperti ini, seperti tadi juga sudah diawali dengan beberapa penyampaian tentang manfaat dari metode kontrasepsi, sebenarnya tidak akan memberikan keraguan lagi kepada masyarakat untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Sehingga setiap tanggal 26 September ini diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia, dalam rangka bisa meningkatkan komitmen dari para stakeholder, kemudian provider medis yang apakah bidan atau dokter yang melaksanakan tindakan pelayanan KB di fasilitas kesehatan, kemudian mitra kerja, juga masyarakat untuk bisa membantu mempercepat pencapaian program kependudukan keluarga berencana dan juga untuk penurunan stunting secara menyeluruh, yang juga akan membantu setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas keterkaitan dengan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Iya, oke. Baik dok, penjelasannya itu sangat memberi kita arahan bahwa sebenarnya ini adalah program-program yang dimaksudkan dengan hal-hal yang bertujuan untuk hal yang baik ya. Nah dok, barangkali bisa dijelaskan juga bahwa sasaran dari keluarga berencana itu sebaiknya sasarannya seperti apa dok? Ya, jadi untuk sasaran yang bisa menggunakan metode kontrasepsi tentunya setiap pasangan yang masih dikategorikan usia subur. Pasangan usia subur. Iya, dalam hal ini untuk wanita yang masih usia subur, dalam hal ini kan kalau dari penelitian menyebutkan di kisaran usia 15 sampai 49 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan seandainya seorang wanita itu
dia sampai mungkin di atas 50 tahun tapi masih mengalami yang namanya menstruasi. Iya. Berarti tetap dia masih dikategorikan sebagai usia subur. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh kalau misalnya sudah di kisaran usia 49 atau mungkin 50 oh sudah tidak akan hamil, ya tidak akan hamil lagi. Nah, itu pemahaman yang keliru. Harus tetap diwaspadai selama masih mengalami yang namanya menstruasi atau haid, tetap harus diproteksi dengan menggunakan salah satu metode KB terutama bagi seorang wanita. Iya. Tapi mungkin barangkali bisa ditambahkan bahwa ini lebih referred itu ke pasangan usia subur yang sudah menikah ya, gitu iya. ya. Dengan baik. ini juga lebih keterkaitan juga untuk menurunkan stunting, berarti alangkah baiknya bisa digunakan bagi setiap pasangan yang ketika dia baru melahirkan ada keterkaitan dengan KB pasca persalinan. Bisa menggunakan salah satu metode KB yang ada, karena kan seringkali terjadi pemahaman bahwa ketika selesai melahirkan kemungkinan untuk hamil itu masih kecil, tidak akan terjadi. Padahal sebenarnya seorang wanita ketika dia setelah melahirkan, apalagi jika dia tidak menyusui, sekitar 21 hari ketika dia habis bersalin, kesuburannya itu bisa kembali lagi seperti sudah semula. Kembali lagi ya. Iya. Makanya kan seringkali ada beberapa kasus yang terjadi, kenapa ada seorang ibu sudah belum lama melahirkan tiba-tiba sudah hamil lagi. Nah, karena itu adanya pemahaman yang keliru keterkaitan penggunaan metode kontrasepsi bagi pasangan usia subur terutama yang setelah dia melahirkan. Iya. Jadi kalau dulu-dulu orang-orang gunung bilang belum mau hamil kok karena menyusui, itu sebenarnya mitos juga ya Bu ya? Iya, jadi jenis menyusui seperti apa dulu ya. Kalau mungkin dia memang menyusui secara eksklusif yang 6 bulan, dia tidak campur dengan susu formula lainnya dan dia memberikan ASI itu secara terus-menerus, nah boleh dikategorikan sebagai metode aminorelaktasi atau sebagai proteksi juga untuk pencegahan kehamilan. Tapi kalau sudah dicampur dengan misalnya susu formula atau mungkin dia memberikan ASI itu sudah tidak bersifat terus-menerus, nah harus diproteksi. Lebih baik menggunakan metode KB yang lain. Iya, baik. Dok, kita perlu diberi pencerahan ini kenapa pemerintah begitu strict untuk mencegah kehamilan yang boleh kata kalau orang Manado bilang barete-rete begitu. Apa kira-kira pertimbangannya, Dok? Ya, jadi sebenarnya tujuan untuk pasangan usia subur itu dia ber-KB ada beberapa tujuan maupun manfaat. Yang pertama dari sisi untuk menunda kehamilan. Dalam hal ini, jika mungkin ada pasangan yang dia terpaksa sudah memang ingin menikah lebih cepat atau lebih muda, tapi sebenarnya masih ada menempuh pendidikan atau dirasa belum siap untuk memiliki anak. Nah, tentunya bisa menggunakan salah satu metode KB yang mungkin pilihannya yang jangka pendek dulu. Misalnya apakah kondom atau pil ya, atau mungkin suntikan. Tapi kalau misalnya pada kategori pasangan itu menginginkan untuk pada fase menjarangkan. Dalam hal ini bagi pasangan yang sudah memiliki anak yang pertama, kemudian dia akan mengatur jarak untuk anak yang pertama dengan anak yang kedua yang akan nantinya direncanakan ketika mereka akan menambah anak lagi. Nah, berarti bisa menggunakan juga metode KB yang lain. Misalnya selain yang jangka pendek tadi, bisa juga menggunakan yang jangka panjang, misalnya untuk misalnya implan atau IUD. Dan pada fase yang ketiga, jika pasangan itu sudah berpikir bahwa jumlah anak yang saya miliki itu sudah cukup. Nah, berarti bisa diputuskan untuk bisa menghentikan kehamilan. Nah, berarti bisa menggunakan metode KB jangka panjang, misalnya implan ya atau susu, kemudian IUD atau steril baik pada pria maupun wanitanya. Nah, tujuannya ini sebenarnya sangat berperan untuk nantinya pertama menjaga kesehatan dari si ibu dan bayi atau anak yang dilahirkan. Karena kalau misalnya
jumlah anak yang dimiliki, keterkaitan dengan kan angka kematian ibu dengan angka kematian juga bayi di Indonesia kan itu masih relatif tinggi. Nah, faktor penyebabnya itu keterkaitan dengan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Nah, pada 4 kategori ini, jika tidak menggunakan metode kontrasepsi, mereka ini kan yang termasuk sasaran beresiko tinggi sebenarnya. Kalau misalnya sebagai contoh, jumlah anak yang dimiliki itu jaraknya terlalu berdekatan karena tidak menggunakan salah satu metode KB. Mungkin si ibunya itu baru selesai bersalin atau apalagi dia mungkin selesai operasi, belum pulih benar untuk rahimnya, tapi ternyata sudah hamil lagi. Sehingga tidak akan menutup kemungkinan ketika dia sementara hamil atau pada saat persalinan bisa terjadi robekan rahim. Nah, itu akan berakibat fatal bagi seorang ibu untuk mengalami yang namanya perdarahan hebat ataupun kematian yang mengancam nyawa baik si ibu itu sendiri juga pada bayinya. Kemudian juga kalau misalnya untuk bayi akan terancam juga baik kesehatan maupun nyawa dari bayi tersebut, keterkaitan dengan mungkin pertumbuhannya tidak optimal di dalam rahim, terjadi berat badan lahir rendah, kemudian juga bisa terjadi aborsi atau keguguran, yang juga untuk yang isu saat ini yang kita pemerintah sementara intens untuk bisa dicegah yaitu keterkaitan dengan stunting. Stunting ya. Iya. Oke, ya dari penjelasan dokter tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ini dimaksudkan untuk mencegah resiko-resiko yang buruk ya. Nah, baik. Nah dok, tadi disebutkan ini ada keterkaitan dengan isu-isu yang boleh dikatakan update sekarang tentang stunting ya. Stunting tiba-tiba menjadi sesuatu hal yang banyak dibahas di mana-mana. Nah dalam keterkaitan dengan topik kita pagi hari ini, kira-kira di mana peranan yang diharapkan oleh pemerintah sehubungan dengan pencegahan resiko kehamilan, kemudian keluarga berencana dengan kejadian stunting. Gimana dok? Jadi keterkaitan dengan kaitan antara pelayanan KB dengan stunting itu sendiri, dari hasil penelitian itu ternyata dengan adanya KB sangat berkontribusi terhadap menurunnya angka kejadian stunting. Karena kita ketahui bahwa kalau misalnya seorang ibu itu dia menggunakan ada perencanaan sebenarnya. Untuk memiliki anak yang pertama dengan anak yang kedua ada jarak yang telah direncanakan oleh pasangan itu sendiri kaitannya dengan mengatur jarak anak yang dimiliki kan. Nah, berarti harus menggunakan salah satu metode, dalam hal ini KB. Dibandingkan dengan misalnya ada yang merencanakan untuk belum memiliki anak tapi ternyata tidak menggunakan salah satu metode KB. Tidak bisa dipungkiri hal itu akan bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jika seorang ibu itu dia sudah menggunakan salah satu metode KB, kemudian pada waktu tertentu mereka sudah memutuskan bahwa ingin menambah anak lagi, dalam hal ini hamil, berarti dia akan membuka atau melepaskan untuk metode KB yang dia gunakan untuk pengaturan perencanaan kehamilan berikutnya kan. Nah, pada saat itu tentunya karena dia sudah merencanakan dengan baik waktu yang tepat untuk hamil, makanya dia akan lebih memperhatikan dengan baik kehamilan yang memang benar-benar diinginkan. Iya, secara tidak langsung dia akan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian rajin melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian juga ada pola asuh yang baik, dukungan dari suami juga karena memang sudah dirasa memang menginginkan anak tersebut. Kemudian ketika anak juga lahir diberikan pola asuh yang baik sehingga untuk kejadian stunting itu tidak akan terjadi. Karena kan memang stunting ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dalam hal ini ketika si bayi itu berada di dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Dan itu bisa dicegah dalam kurun waktu seperti itu dengan melakukan perencanaan yang baik,
melalui yang hal-hal tadi saya sampaikan supaya bayi juga yang dikandung oleh si ibu itu tidak akan mengalami kekurangan gizi yang bisa terhindar dari masalah stunting. Karena terkait hal ini ada perencanaan yang baik dengan menggunakan salah satu metode KB. Iya. Jadi apakah boleh saya katakan bahwa memang sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa biasanya seorang ibu yang akan hamil yang terencana itu biasanya lebih sehat dan lebih resiko untuk stunting itu lebih kecil begitu dok ya? Iya, iya. betul sekali. Oke, luar biasa. Ya baik, untuk Anda keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan di pagi hari ini. Dan kita masih membahas tentang kolaborasi atau keterkaitan pelayanan keluarga berencana dalam percepatan penurunan angka kejadian stunting dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, tadi kita sudah diberikan pencerahan ini dok, bahwa memang biasanya kalau pasangan usia subur yang merencanakan itu akan lebih terarah supaya lebih. Nah, ini ada jadi pertanyaan dok, bagaimana jika mereka sudah memprogramkan atau memplanning ya untuk istilahnya untuk menjaga jarak anak pertama dan kedua dan seterusnya. Idealnya sebagai pasangan suami istri ya boleh kata semuanya terarah. Tapi tiba-tiba tanpa diketahui mungkin ada segi kesalahan dari teknisnya. Walaupun sudah pakai kontrasepsi tetapi tetap terjadi yang namanya kehamilan. Nah kalau menurut dokter sebagai praktisi nih dari BKKBN menanggapinya seperti apa dok? Ya, terkait permasalahan tadi memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya juga masih buatan tangan manusia ya. Memang efektivitas untuk penggunaan metode kontrasepsi itu kan disebutkan 99,9%. Berarti ada sekitar 0,1% bisa saja walaupun dari setiap pasangan sudah mengupayakan seoptimal mungkin. Selain dari ada faktor-faktor yang misalnya lewat waktu tapi ternyata dia belum misalnya balik suntik lagi, atau mungkin dari faktor misalnya implan kan biasa digunakan 3 tahun tapi lewat waktu lagi seperti itu, maksudnya dari faktor ketidakdisiplinan dari si akseptor itu sendiri. Nah pasti permasalahan untuk stunting itu, permasalahan untuk kegagalan itu bisa terjadi ya. Bisa dok ya. Iya, bisa. tapi kalaupun misalnya dari tadi saya sampaikan karena memang masih buatan tangan manusia 0,1% ya, untuk angka kegagalan ya bisa saja terjadi. Selain dari faktor-faktor mungkin ketidakdisiplinan dari si pengguna kontrasepsi itu sendiri, tapi di sisi yang lain juga ya jika memang Tuhan sudah berkenan ya itu tidak bisa dipungkiri. Iya, jadi standar errornya pasti tetap ada ya, walaupun itu biasanya kecil ya. Nah, dokter barangkali bisa kasih saran ini, mungkin di pendengar Radio Suara Sehat ada juga pasangan usia subur. Sebaiknya apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi untuk menghindari yang namanya kegagalan ya kontrasepsi, tentunya setiap sebelum dilakukan tindakan, biasanya dari petugas medisnya, apakah bidan atau dokter, akan menyampaikan terkait manfaat. Kemudian efek samping yang akan dialami si calon akseptor itu sendiri ketika dia memutuskan, tapi berdasarkan screening dulu. Jadi atas screening dari petugas medis bahwa si ibu ini cocok misalnya untuk menggunakan metode KB sesuai dengan pilihannya. Tapi juga memang ada beberapa ibu-ibu tertentu yang mungkin dia menginginkan menggunakan metode KB tertentu, tapi dari hasil screening anamnesa baik dari bidan atau dokter tidak memungkinkan kondisi si ibu itu tidak untuk menggunakan ya. Berarti tetap mengikuti sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh petugas medis, termasuk juga faktor dari ketaatan dari si akseptor itu sendiri. Kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya memutuskan menggunakan pil, berarti perhatikan untuk tetap rajin minum pil setiap hari. Berarti perlu dipertimbangkan bagi ibu-ibu yang suka pelupa, berarti tidak efektif sebenarnya menggunakan pil ya. Kemudian juga kalau dari suntik kan dia bisa pilihan untuk misalnya 1 bulan, berarti bagi ibu yang tidak menyusui itu ya, berarti kalau sudah tanggal balik suntik, baliklah sesuai dengan tanggal yang sudah dianjurkan oleh petugas medis tersebut. Termasuk juga misalnya dia memilih untuk menggunakan implan atau menggunakan IUD, biasanya kan ada
kartu pasien atau di kita disebut sebagai kartu K1 itu yang biasanya disimpan oleh akseptor yang menggunakan KB tersebut sebagai pengingat ketika dia akan kontrol kembali, kemudian juga tanggal kapan dia harus cabut kemudian pasang lagi. Di situ ada informasi atau yang dicantumkan di dalam kartu tersebut. Kemudian juga kalau misalnya ada yang memutuskan, misalnya bapak-bapaknya mau disterilkan, tindakan yang paling simpel sebenarnya bagi seorang pria kategori sebagai suami sayang istri, itu kan yang vasektomi namanya atau MOP itu tindakannya hanya sekitar 10-15 menit yang bisa dilakukan, tapi jangan sampai banyak orang berpikir itu sama dengan KBRI. Tidak, dia beda karena ya. Karena kalau untuk vasektomi atau MOP ini dia hanya dilakukan pengguntingan sederhana di saluran spermanya, yang setelah itu si bapak bisa beraktivitas seperti biasa. Agak lebih beda dengan kalau yang ibu-ibu kan harus tirak baring lama di rumah sakit. Nah, pada bapak-bapak itu lebih simpel. Biasanya kami anjurkan untuk jangan dulu terlalu mengangkat yang berat, sekitar seminggu. Kemudian juga jika ingin berhubungan seks dengan istri, karena kan biasa di sisa saluran sperma yang mengarah dia mengalir ke penis itu kan pasti masih ada sisa-sisa spermanya. Nah, berarti sampai 25 kali ejakulasi baru aman atau tidak menggunakan metode KB apa-apa lagi, karena sudah dianggap bersih. Mungkin contoh-contohnya seperti itu. Bahaya juga ya kalau sudah di vasektomi terus tiba-tiba hamil, ibunya tanya ini dari mana. Iya, oke, ya ini kita banyak diberikan edukasi sebenarnya, edukasi kesehatan, kita bukan bicara tentang hal yang pornografi ya. Oke dok, ini menarik sekali karena tadi disebutkan bahwa sasarannya adalah mereka yang pasangan usia subur. Nah, apa yang bisa disugesti atau disampaikan oleh dokter untuk mereka yang belum menikah? Bagi mereka yang belum menikah, berarti yang untuk remaja-remaja ya. Nah, kalau di kami BKKBN ada yang namanya program pendewasaan usia perkawinan melalui program generasi berencana. Memang kita ketahui bahwa keterkaitan dengan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, tentunya kalian harus memperhatikan apakah sudah siap dari sisi fisik, karena kan biasanya untuk seorang remaja, apakah kalau remaja putri kisaran usia berhenti tumbuhnya itu kan di 21 tahun ke atas, termasuk juga untuk organ reproduksinya. Karena kan tadi saya sampaikan termasuk resiko tinggi bagi seorang ibu juga dia akan melahirkan apabila dia menikah atau dia hamil pada usia yang masih muda. Karena itu tadi secara fisik organ reproduksinya belum berkembang secara optimal, sehingga terjadi resiko keguguran atau aborsi, kemudian perdarahan akan membahayakan nyawa bagi seorang remaja putri. Dalam hal ini kalau dia menikah terlalu muda. Nah, kemudian dari segi pendidikan, apakah sudah selesai pendidikan atau belum? Karena biasanya untuk yang menikah terlalu muda akan fokus nantinya mengurus anak ataupun keluarganya. Tentu tidak akan berkonsentrasi lagi untuk mengurus pendidikannya, sehingga akan sangat disayangkan. Mungkin si ibu itu ibu muda ini masih memiliki cita-cita yang tinggi, tapi ternyata harus terhenti di tengah jalan disebabkan karena harus menikah, menikah di usia muda, mengurus anak maupun keluarga kecilnya. Dan ketiga dari segi ekonomi, apakah sudah bekerja? Dalam hal ini kan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alangkah baiknya memang pasangan itu masing-masing ada pekerjaan yang tidak harus yang di level yang tinggi, setidaknya mampu untuk menghidupi, menafkahi keluarga kecilnya. Dan kemudian dari segi psikologis, apakah sudah mampu, siap untuk nantinya menjadi orang tua yang akan mengasuh anak-anaknya. Karena kan kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana mungkin ada terlalu sibuk mengurus anaknya atau mungkin ada permasalahan dengan suaminya, tiba-tiba akan rentan terhadap terjadinya perceraian.
Mungkin itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Keterkaitan juga dengan pencegahan stunting ini, salah satu intervensi kelompok yang beresiko adalah pada remaja sebagai calon pengantin. Karena intervensi yang dari awal itu perlu diperhatikan supaya mereka benar-benar siap, ada perencanaan yang baik untuk nantinya bisa menikah di usia ideal, kemudian juga memperhatikan asupan gizi ketika akan hamil dan juga pengasuhan anak yang baik. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak dok. Ini pencerahannya luar biasa. Jadi ini berlaku untuk ada semua keluarga sehat bahwa sebaiknya segala sesuatunya direncanakan dan di-organize dengan baik ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Waktu pemakaian sesuai yang ditetapkan. Yang penting tidak melewati untuk waktu yang sudah dipesankan kepada si akseptor itu sendiri. Karena memang ada faktor-faktor tertentu yang misalnya tidak bisa dipungkiri, ada yang mungkin di ibu-ibu tertentu yang kita pikir bahwa kan semua ukuran IUD itu sebenarnya sama, tapi untuk ukuran misalnya rahim dari masing-masing ibu itu kan pasti berbeda-beda. Beda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya si ibu itu mungkin juga dipengaruhi dengan tingkat stres yang tinggi, tapi ini baru beberapa referensi yang kami baca, itu akan meningkatkan kontraktilitas yang berlebihan dari dinding rahim yang menyebabkan untuk posisi dari IUD itu dia agak turun sedikit, tapi dia tidak akan pindah kemana-mana yang misalnya ada orang-orang sampaikan dia sudah pindah sampai ke jantung lah, tidak, dia hanya di situ saja, tapi mungkin ada turun sedikit. Nah itu kenapa pentingnya untuk melakukan kontrol. Kontrol ya. Iya. Oke, jadi itu pun kejadiannya itu sekian dari sekian banyak. Iya. Baik, ya Pak, kita sudah berada di bagian akhir ya dok. Jadi sekali lagi mungkin penangkapnya agak gimana ya, tapi tidak mengapa ya, pasti mereka juga sementara menyimak untuk program Toksik Kesehatan ini. Dan di bagian akhir untuk perjumpaan ini, silakan dok untuk closing statementnya berhubungan dengan topik yang sebentar kita bahas, yaitu kaitan ke program KB dengan pencegahan stunting dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Ya, terima kasih. Jadi dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang kita peringati tepat pada hari ini 26 September merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan memilih salah satu metode KB yang ada. Perencanaan keluarga ini merupakan poin yang penting bagi setiap keluarga, terutama yang pasangan-pasangan baru setelah mereka menikah. Karena melalui perencanaan keluarga yang matang, kemudian pasangan itu bisa nantinya mengembangkan diri dan karier dengan lebih baik. Dan kemudian untuk merencanakan kehamilan itu termasuk juga dengan memilih salah satu metode KB yang ada, bisa meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan terutama bagi si ibu itu sendiri. Dalam hal ini juga melalui momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada tanggal 26 September hari ini akan membantu mensosialisasikan bagaimana pentingnya program KB dan kesehatan reproduksi untuk percepatan penurunan stunting kepada masyarakat luas. Dalam hal ini bisa membantu juga meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari stakeholder, termasuk juga mitra kerja dan provider medis yang ada, dan terutama masyarakat yang kategori pasangan usia subur terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dalam hal ini juga untuk program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting melalui KB Cegah Stunting bisa membantu menurunkan prevalensi stunting khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Alfrida. Jadi secara garis besar juga saya akan simpulkan bahwa keterkaitan antara program keluarga berencana ini memang disasarkan untuk mencegah supaya tidak terjadi yang namanya stunting karena kesalahan pengaturan ya. Dan kemudian
untuk kontrasepsi sebagai bagian juga dari program KB merupakan alternatif untuk bisa merencanakan kelahiran anak yang lebih terkoordinasi. Baik, terima kasih banyak Dr. Arvida Bayang MKes yang sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini, Dok. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan kami tahu nanti juga akan hadir juga di studio di kesempatan mendatang untuk topik-topik selanjutnya. Dan baik keluarga sehat, demikian untuk program talkshow kita di edisi hari ini, hari Kamis 26 September 2024, bertepatan dengan Hari Kontrasepsi Sedunia, dan topik yang sudah kita bahas kiranya boleh menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan jangan lupa jaga kesehatan Anda.